Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, di semester 2 ini kelas 11 kita akan bahas atletik ya, salah satu cabur lempar ya. Tolak peluru. Langsung aja. Pengertian tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan menggunakan teknik tertentu. Teknik tolak peluru. Yang pertama, teknik memegang peluru. Yang kedua, teknik meletakkan peluru di leher. Ya, pelurunya nanti ditempelkan di leher. Yang ketiga, teknik menolak peluru. Ya. Untuk teknik menolak peluru masih dibagi lagi. Ya. Yang pertama, persiapan tolak peluru, gerakan tubuh, 3, akhir tolak peluru. Gaya tolak peluru. Nah, kita akan bahas gayanya dulu. Yang pertama, gaya meluncur atau disebut gaya O'Brien. Pada gaya ini, atlet akan melakukan gerakan setengah putaran sebelum melontarkan peluru. Pada persiapan awal, atlet menghadap ke arah belakang, ya, membelakangi lapangan, ya. Kemudian mendorong tubuhnya ke arah belakang, lalu segera menghadap ke depan dan melontarkan peluru, ya, dilontarkan, ya, bukan dilempar. Yang kedua, gaya spin, ya. Ini jarang dilakukan di perlombaan karena gayanya terlalu sulit. Ciri khas gaya spin adalah pelempar melakukan gerakan memutar sebesar 360 derajat sebelum melakukan lemparan. Dengan cara ini diharapkan atlet memiliki momentum untuk melakukan lemparan sejauh mungkin, ya. Tapi gaya spin ini dilakukan sulit seperti lempar cakram, ya. Lempar cakram juga ada gaya spin memutar. Yang tiga, gaya samping atau ortodoks. Gaya samping atau klasik merupakan gaya tolak peluru yang paling tua dan tidak diketahui penemunya. Pada gaya ini, atlet menggunakan awalan menyamping, yaitu tubuh menghadap ke samping dalam posisi siap sebelum melakukan tolakan. Selanjutnya, peraturan tolak peluru. Yang pertama, atlet diperbolehkan memasuki lingkaran tolakan dari arah mana saja. Biasanya para atlet memilih untuk memasuki lingkaran dari samping dan belakang. Atlet tolak peluru hanya diberi waktu selama 60 detik untuk menyelesaikan pertandingan. Dihitung sejak namanya dipanggil. Jika dalam waktu 3 menit belum juga melakukan tolakan, atlet dikenakan diskualifikasi. Atlet dilarang menggunakan sarung tangan, tetapi boleh menggunakan pelindung ruas jari atau tapping, ya, dikasihkan di ruas-ruas jari selama pertandingan. Atlet boleh memegang bagian dalam wilayah lemparan berupa lingkaran besi. Selanjutnya, atlet harus menahan peluru menggunakan leher selama melakukan gerakan tolakan. Atlet akan didiskualifikasi jika meletakkan peluru tidak sesuai dengan peraturan, misalnya di belakang kepala atau di depan perut. Peluru hanya boleh ditolak dengan menggunakan satu tangan dengan posisi lebih tinggi dari bahu. Gerakan tolakan hanya boleh dilakukan di dalam lingkaran. Sedikit saja kakinya berada di luar batas lingkaran, atlet tersebut
dinyatakan didiskualifikasi. Peluru harus mendarat di sektor area pendaratan yang disediakan ya di lapangannya. Atlet akan didiskualifikasi jika peluru jatuh di luar sektor pendaratan atau 3 kali melakukan kegagalan. Pengukuran dilakukan mulai dari lokasi tempat peluru pertama kali jatuh sampai ke tengah lingkaran. Selanjutnya, setelah melakukan lemparan, atlet harus meninggalkan lingkaran melalui sisi belakang lingkaran ya. Kalau masuknya tadi bebas dari mana saja, kalau setelah selesai melempar, atlet harus keluar lewat belakang lintasan ya. Nanti lintasannya ada di gambarnya ada di belakang. Atlet baru boleh meninggalkan lingkaran setelah peluru mendarat. Nah, ini lapangan tolak peluru. Ya. Tadi atlet, nah maksudnya ini dari belakang ini, ya. Dari belakang. Dari depan juga boleh. Nah, terus pada saat melempar, pelurunya harus di dalam sektor yang bentuk segitiga ini, yang ada sudutnya 40 derajat. Ya, apabila pelurunya keluar ke kanan atau ke kiri, maka tidak dihitung atau didis. Ya, apabila atlet melempar, ya, terus langkahnya melebihi lingkaran lintasan buat lempar ini, maka akan didiskualifikasi. Ya, untuk menghitung jarak jauhnya lemparan, nah dari garis tengah ada tulisannya kan, ada titik diameternya pertama. Nah, itu diameternya 2,135 meter. Ya, untuk sudutnya 40 derajat. Oke, itu untuk lapangan tolak peluru. Peralatan tolak peluru. Dalam sebuah pertandingan tolak peluru diperlukan beberapa peralatan yang wajib disediakan penyelenggara. Yang pertama, alat pengukur. Ya. Yang kedua, bendera. Yang ketiga, peluit. Yang keempat, peluru atau bola pelurunya. Ya. Untuk peluru yang digunakan ada ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, peluru dapat dibuat dari besi atau pasir, logam solid, stainless steel, material sintetis atau polivinil. Ya. Ukuran peluru disesuaikan dengan jenis lapangan yang digunakan. Untuk pertandingan yang diadakan di lapangan indoor, ukuran peluru yang digunakan sedikit lebih besar dari pertandingan. Nah, ini ketentuan untuk berat peluru. Ya, untuk senior putra, 7,257 kg. Untuk senior putri 4 kg. Untuk junior putra, ya, untuk pelajar itu 5 kg. Untuk junior putri, untuk pelajar putri 3 kg. Ya, itu tadi materi tolak peluru. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.